Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama yaitu Kadek Krisnina Maharani dengan NIM 201 301 1050. Yang kedua yaitu Prasantika Chandra Mahayogi dengan NIM 201 301 1076 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu I Gusti Komang Sudarmadiasa dengan NIM 201 301 1085 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai grup permutasi. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu yang pertama, fungsi komposisi dan inverse. Yang kedua, definisi permutasi dan grup permutasi. Yang ketiga, sifat asosiatif komposisi fungsi. Yang keempat, pembuktian SN merupakan sebuah grup. Yang kelima adalah notasi cycle atau notasi putaran. Dan yang terakhir adalah pangkat permutasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu tentang fungsi komposisi dan inverse. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai grup, yaitu definisi grup, bagaimana cara menentukan apakah suatu himpunan termasuk grup atau bukan, menentukan finite atau infinite group, kemudian subgroup. Sebelum kita memasuki materi mengenai grup permutasi, sebelumnya kita akan kembali mempelajari mengenai fungsi, di mana fungsi f dari himpunan A ke B atau dapat dinotasikan fungsi bijektif A menuju B dengan definisi f adalah fungsi dari A ke B jika setiap elemen di A mempunyai tepat satu pasangan dengan satu elemen di B, di mana A disebut sebagai daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau ring dari F. Setelah mengetahui definisi dari f dari fungsi, terdapat salah satu fungsi yang memiliki hubungan dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu fungsi komposit, dengan definisi sebagai berikut. Jika f dan g adalah suatu fungsi dari f A ke B dan g B ke C, maka terdapat suatu fungsi yang memetakan A ke C. Artinya, kita dapat memetakan A ke C melalui B dengan menggunakan fungsi f dan g. Fungsi yang memetakan A ke C inilah yang disebut sebagai fungsi komposit, yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu G FA sama dengan C. Kita dapat menyebutkan fungsi G FA sama dengan C ini sebagai operasi perkalian fungsi atau operasi komposisi fungsi. Komposisi fungsi G dan F ini biasanya dinotasikan dengan G bulatan F. Teorema 2.1. Jika f dan g adalah suatu fungsi dari f A menuju B dan g B menuju C, maka komposisi G dengan f yaitu G bulatan F adalah suatu fungsi bijektif dari A ke C. Inverse dari fungsi. Jika f A menuju B adalah suatu fungsi, inverse dari elemen B di B dinotasikan dengan f inverse B yaitu elemen X di A sehingga fx sama dengan B. Inverse dari fungsi f A menuju B adalah f inverse B menuju A, di mana f inverse X sama dengan A jika dan hanya jika FA sama dengan X. Teorema 2.2. Jika fungsi f A menuju B adalah bijektif, maka inverse dari f juga bijektif. Dalam materi grup permutasi ini, kita melanjutkan diskusi mengenai fungsi, namun memfokuskan pada sebuah fungsi kehimpunan itu sendiri, dengan kata lain, hanya fungsi f A menuju A, di mana domain dan ring dari himpunan tersebut adalah sama, yaitu himpunan A. Materi yang selanjutnya yaitu definisi permutasi dan grup permutasi. Definisi permutasi dan grup permutasi. Permutasi pada fungsi atau permutasi pada A adalah suatu fungsi bijektif pada A. Dalam hal ini, permutasi merupakan fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu. Dengan kata lain, domain dan range dari fungsi tersebut sama-sama berasal dari A. Setiap permutasi alpha menuju A akan mempunyai inverse alpha inverse
A menuju A yang juga suatu permutasi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Jika A adalah himpunan dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka suatu permutasi dari permutasi pada A dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu apa dengan nilai matriks X1, X2 sampai dengan Xn dan Xj1, Xj2 sampai dengan Xjn, di mana J1, J2, dan Jn suatu permutasi dari himpunan indeks yaitu 1, 2, 3 sampai dengan n dari elemen A dan alpha xi sama dengan xij untuk i sama dengan himpunan 1, 2, 3 sampai dengan n. Misalkan diberi suatu himpunan A yang terdiri dari 7, 8, dan 9. Himpunan semua fungsi bijektif dari A dapat disimbolkan dengan sigma A menuju A yang terdiri dari fungsi sigma dapat ditulis dalam bentuk permutasi sebagai berikut. Sigma yaitu sama dengan 7, 8, 9 dan sigma 7, sigma 8, dan sigma 9. Fungsi-fungsi bijektif dari sigma A menuju A dapat ditulis. Pertama, nilai sigma 1 yaitu 7, 8, dan 9 dan juga 7, 8, 9. Nilai sigma 2 yaitu 7, 8, 9 dan 7, 9, 8. Nilai dari sigma 3 yaitu 7, 8, 9 dan 8, 7, 9. Nilai sigma 4 yaitu 7, 8, 9 dan 9, 8, 7. Nilai sigma 5 yaitu 7, 8, 9 dan 8, 9, 7 serta nilai dari sigma 6 yaitu 7, 8, 9 dan 9, 7, 8. Komposisi dua permutasi. Pada komposisi dua permutasi memiliki hubungan dengan fungsi komposit yang sudah kita bahas di awal, di mana apabila f dan g merupakan dua permutasi dari elemen S, komposisi permutasi-permutasi tersebut dapat dilakukan secara komposisi fungsi, yaitu f bulatan g dikali x sama dengan fgx, di mana semua anggota dari x elemen dari S. Sesuai dengan teorema 2.1 bahwa f dan g merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, maka f bulatan g juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S. Adapun contoh soalnya yaitu diberikan contoh, misalkan A adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dan didefinisikan permutasi f dan g sebagai berikut, di mana f terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 serta 4, 2, 5, 3, 1 dan g yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 3, 5, 4, 2, 1. Tentukanlah f bulatan g dan g bulatan f-nya. Penyelesaian dari kedua permutasi tersebut dapat kita ketahui bahwa F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 5, F4 sama dengan 3, F5 sama dengan 1, dan G1 sama dengan 3, G2 sama dengan 5, G3 sama dengan 4, G4 sama dengan 2, dan G5 sama dengan 1. Yang pertama yaitu menentukan FOG, F bulatan G. F bulatan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 4, 2, 5, 3, 1 bulatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 3, 5, 4, 2, 1. Maka FOG 1 sama dengan FG kali 1, FG1 sama dengan 5, FOG 2 sama dengan FG2 sama dengan 1, F bulatan G3 sama dengan FG3 sama dengan 3, F bulatan G4 sama dengan FG4 sama dengan 2, F bulatan G kali 5 sama dengan FG5 sama dengan 4. Yang selanjutnya itu menentukan G bulatan F.
G bulatan F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 serta 3, 5, 4, 2, 1 bulatan 1, 2, 3, 4, 5 serta 4, 2, 5, 3, 1. Adapun G bulatan F dikali 1 sama dengan G F1 sama dengan 2. G bulatan F dikali 2 sama dengan G F2 sama dengan 5. G bulatan F3 sama dengan G F3 sama dengan 1. G bulatan F4 sama dengan G F4 sama dengan 4. Serta G bulatan F kali 5 sama dengan G F5 sama dengan 3. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Kristina Maharani dengan NIM 20130111050 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya dengan materi yaitu sifat asosiatif komposisi fungsi. Nah, jadi sebagai awal kita notasikan bahwa dua himpunan yaitu F dan G merupakan himpunan dari A ke A adalah sama jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap elemen X di A. Nah, jika F dan G merupakan fungsi dari A ke A, fungsi komposisi F bundaran G juga merupakan fungsi dari A ke A yang dapat didefinisikan itu F bundaran Gx sama dengan Fgx untuk setiap X di A. Nah, faktanya komposisi dari suatu fungsi bersifat asosiatif, sehingga jika F, G, dan H merupakan fungsi dari A ke A, maka F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Untuk membuktikan bahwa fungsi F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H adalah benar, harus ditunjukkan untuk setiap elemen X di A. Maka, himpunan F bundaran G bundaran H X sama dengan himpunan F bundaran G bundaran HX. Nah, jadi berdasarkan definisi komposisi yaitu F bundaran Gx itu sama dengan Fgx untuk setiap X elemen di A. Maka himpunan F bundaran G bundaran HX sama dengan F G bundaran HX sama dengan Fg HX. Itu untuk himpunan F bundaran G bundaran HX itu sama dengan Fgx bundaran HX yang sama dengan Fg/HX, hingga dapat dibuktikan bahwa fungsi F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H, atau fungsi ini bersifat asosiatif. Selanjutnya, jika X, Y, dan Z adalah tiga himpunan sembarang, sedemikian sehingga F merupakan pemetaan dari X ke Y, dan G merupakan pemetaan dari Y ke Z, maka F memetakan sebuah elemen X dari himpunan X ke sebuah elemen Fx sama dengan Y dari himpunan Y, dan elemen dari himpunan Y ini dipetakan ke sebuah elemen GY sama dengan Z dari himpunan Z. Sedemikian sehingga Z sama dengan GY sama dengan GFX. Jadi diperoleh aturan yang memasangkan setiap X elemen himpunan X ke elemen tunggal Z sama dengan GFX dari himpunan Z. Sehingga diperoleh suatu pemetaan yang dinyatakan G bundaran F dari himpunan X ke himpunan Z yang didefinisikan G bundaran Fx sama dengan GFX. Di mana untuk setiap X itu elemen X atau himpunan X. Komposisi fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi dapat lihat di gambar pada slide. Nah, adapun terdapat satu contoh yaitu diberikan fungsi G itu sama dengan himpunan 1,W, 2,U, 3,V yang memetakan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 ke himpunan B yang beranggotakan U, V, W, dan fungsi F itu yang beranggotakan U, Y, V, X, dan W, Z yang memetakan himpunan B yang beranggotakan U, V, W ke himpunan C yang beranggotakan X, Y, Z, sehingga fungsi komposisi dari A ke C adalah F bundaran G itu sama dengan 1, Z, 2, Y, dan 3, X. Nah, itu merupakan materi terkait sifat asosiatif komposisi fungsi. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian bahwa Sn merupakan suatu grup.
di sini kita mengenal yang namanya grup simetri, di mana misalkan A adalah himpunan berhingga, di mana A ini beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Grup dari semua permutasi pada A, yaitu SA, disebut grup simetris berderajat N yang dinotasikan dengan Sn. Karena grup Sn ini memiliki N faktorial elemen, di mana N faktorial ini sama dengan N kali N min 1, kali N min 2, seterusnya hingga kali 3, kali 2, dan kali 1. Nah, adapun contohnya dapat dilihat, yaitu jika A merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, maka S3 adalah grup simetri derajat 3 yang memiliki 3 faktorial, yaitu 6 elemen. Nah, selanjutnya, jika Sn adalah himpunan semua permutasi tingkat N dari elemen-elemen S, maka dapat dibuktikan dengan fungsi komposisi bahwa Sn merupakan suatu grup, di mana grup Sn ini disebut dengan grup permutasi tingkat N atau grup simetri. Nah, adapun contohnya, misalkan A merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, maka semua permutasi pada A itu ada, di sini saya notasikan dengan fungsi sigma dan fungsi tau, itu sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, dan tau 3, dapat dilihat pada slide, sehingga kita dapat memperoleh himpunan SA itu sama dengan sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, tau 3. Nah, coba kita perhatikan untuk permutasi sigma 2 dan tau 3. Nah, di sini kita komposisikan sigma 2 dengan tau 3 sehingga diperoleh hasil yaitu tau 2. Nah, secara lengkap dapat ditampilkan dalam tabel berikut, di mana ketika kita mengkomposisikan sigma 1 dengan sigma 1 dihasilkan sigma 1 atau sigma itu sendiri. Selanjutnya, dari contoh tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan pembuktian bahwa Sn tersebut merupakan suatu grup. Yang pertama, apabila sigma tau merupakan elemen dari Sn, di mana sigma dan tau merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, maka komposisi sigma bundaran tau merupakan suatu pemetaan bijektif dari S ke S pula, sehingga sigma bundaran tau merupakan elemen dari Sn. Hal ini berarti bersifat tertutup terhadap komposisi. Syarat yang kedua, karena komposisi dari grup karena komposisi dari fungsi-fungsi mempunyai sifat asosiatif, maka Sn juga memiliki sifat asosiatif dengan komposisi. Terus yang ketiga, unsur identitas dari Sn, dan yang keempat, jika sigma elemen Sn, di mana fungsi sigma merupakan suatu pemetaan bijektif dari S ke S, maka inverse dari sigma juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, sehingga inverse sigma merupakan elemen Sn. Jadi setiap unsur Sn memiliki inverse terhadap komposisi, sehingga dapat dibuktikan bahwa Sn merupakan suatu grup. Ya, itu merupakan materi tentang pembuktian Sn merupakan suatu grup. Untuk materi selanjutnya, yaitu notasi cycle, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi notasi cycle. Notasi cycle memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat yang penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle digunakan. Sebagai ilustrasi notasi cycle, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Perhatikan permutasi alfa. Nilai permutasi di atas dapat dibuat secara skematis seperti di bawah ini, yaitu 1 dipetakan ke 2, kemudian 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 4, kemudian dipetakan ke 6, dan 6 dipetakan ke 3 lagi, dan 5 dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 5. Dari skema di atas, dengan mudah dapat kita tuliskan kurung buka 1,2 kurung tutup, koma, kurung buka 3,4,6 kurung tutup, koma, kurung buka 5. Selanjutnya yaitu pangkat permutasi. Misalkan SA yaitu grup permutasi. Jika sigma elemen dari SA, maka SA juga memuat sigma-sigma yang dinotasikan dengan sigma kuadrat. Nah, secara umum, SA memuat sigma pangkat M untuk M elemen dari Z positif, di mana sigma pangkat M sama dengan sigma dikali sigma dikali sigma dan seterusnya, sama dengan kurung buka sigma yang dipangkatkan M. Nah, selanjutnya, SA tentu memuat sigma negatif 1, yaitu inverse dari sigma, sehingga memuat sigma pangkat 1 dikali sigma pangkat 1, yaitu inverse dikali inverse, yang dinotasikan dengan inverse
sigma pangkat negatif 2. Lebih lanjut, SA memuat sigma pangkat negatif M sama dengan inverse dari sigma dikali inverse dari sigma dikali inverse dari sigma dan seterusnya, sama dengan kurung buka inverse dari sigma dipangkatkan M untuk setiap M elemen dari Z positif. Misalkan sigma 1 identitas dari SA. Nah, didefinisikan sigma 0 sama dengan sigma 1 sama dengan sigma dikali sigma pangkat negatif 1 sama dengan sigma negatif 1 kali sigma. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa jika suatu grup SA memiliki elemen sigma, maka juga memuat sigma pangkat N untuk setiap N elemen dari Z positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.